Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan atau akan membahas tentang silsilah leluhur bela diri jalanan muslim modern Mosdev System. Tentang silsilah leluhur dari bela diri jalanan muslim modern Mosdev System ini, saya mulai dari sebuah naskah kuno berbahasa Sunda yang ditulis pada awal abad ke-16, yaitu Carita Parahyangan, di mana di dalam naskah tersebut diceritakan bahwa kerajaan Galuh dimulai waktu Rahyang Tari Medang Jati yang menjadi Raja Resi selama 15 tahun. Selanjutnya kekuasaannya ini diwariskan kepada putranya di Galuh, yaitu Sang Retikandayun. Kemudian Carita Parahyangan ini disimpan di Museum Nasional Indonesia Jakarta dengan nomor register adalah Kropak 406. Kemudian berdasarkan naskah kuno Carita Parahyangan tersebut juga diceritakan bahwa Sang Retikandayun atau Raja Kerajaan Galuh pertama menikah dengan Chandra Resmi atau Chandra Rasmi. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Sang Jalantara Rahyang Mandi Minyak atau Raja Kerajaan Galuh yang kedua. Kemudian di dalam naskah kuno Carita Parahyangan ini juga diceritakan bahwa Sang Jalantara Rahyang Mandi Minyak juga menikah dengan Pewahaci Barababu. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan anak yang bernama Sang Sanna atau Raja Kerajaan Galuh yang ketiga. Sedangkan di dalam prasasti Canggal yang berada di Gunung Wukir, Desa Canggal, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa Sang Sanna menikah dengan Sannaha, kemudian melahirkan putra yang bernama Sanjaya Rakai Mataram atau pendiri Kerajaan Medang atau Raja Kerajaan Medang I atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Mataram kuno. Sedangkan di dalam prasasti Matiasih atau prasasti Balitung atau prasasti Tembaga Kedu di Kampung Matesih, Magelang Utara, Provinsi Jawa Tengah, dan juga di dalam prasasti Wanua Tengah ketiga di Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa Sanjaya Rakai Mataram menikah dengan Dewi Sudiwara, putri Dewa Singha. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Rakai Panangkaran atau Raja Kerajaan Medang yang kedua. Kemudian masih juga di dalam prasasti Matiasih dan juga prasasti Wanua Tengah ketiga disebutkan juga bahwa Rakai Panangkaran menikah dengan Setia Damika. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Rakai Panaraban atau Raja Kerajaan Medang yang ketiga. Kemudian di dalam prasasti Matiasih dan prasasti Wanua Tengah yang ketiga juga disebutkan bahwa Rakai Panaraban memiliki anak yang bernama Rakai Garung atau Raja Kerajaan Medang yang keenam. Kemudian di dalam prasasti Karangtengah atau prasasti Kayum Wungan yang disimpan di dalam Museum Nasional Indonesia disebutkan bahwa Rakai Garung memiliki putra yang bernama Rakai Pikatan atau Raja Kerajaan Medang yang ketujuh. Kemudian di dalam prasasti Wantil yang disimpan di Museum Nasional Indonesia Jakarta dengan nomor inventaris adalah D.28, dan juga di dalam prasasti Wulakan serta di dalam prasasti Watan Tija di Museum Sono Budoyo Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa Rakai Pikatan menikah dengan Pramodawardhani. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Rakrian Landayan.
Sedangkan di dalam prasasti Wulakan dan prasasti Watan tidak disebutkan bahwa Rakrian Landayan memiliki putra yang bernama Dyah Wawa atau Raja Kerajaan Medang yang ke-16. Sedangkan di dalam prasasti Wulakan dan prasasti Canggrang yang berada di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, di lereng timur laut Gunung Penanggungan Pawitra, disebutkan bahwa Dyah Wawa memiliki putra yang bernama Sri Parameswari Dyah Kebi. Kemudian di dalam prasasti Canggrang dan juga di dalam prasasti Pucangan yang masih tersimpan di Museum India di Kalkuta, India, menjelaskan bahwa Sri Parameswari Dyah Kebi menikah dengan Empu Sendok atau Raja Kerajaan Medang yang ke-17. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Sri Isyana Tunggawijaya atau Raja Kerajaan Medang yang ke-18. Kemudian di dalam prasasti Canggrang dan prasasti Pucangan juga disebutkan bahwa Sri Isyana Tunggawijaya menikah dengan Sri Lokapala. Kemudian dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Sri Makuta Wangsawardhana atau Raja Kerajaan Medang yang ke-19. Kemudian di dalam prasasti Pucangan juga disebutkan bahwa Sri Makuta Wangsawardhana memiliki putra yang bernama Mahendra Datta atau Gunapriya Dharmapatni. Di dalam prasasti Pucangan disebutkan juga bahwa Mahendra Datta menikah dengan Prabu Udayana atau Raja Kerajaan Bali. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Prabu Airlangga atau pendiri atau Raja Kerajaan Kahuripan. Kemudian di dalam prasasti Pucangan dan juga di dalam prasasti Pamuatan di Desa Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, serta di dalam prasasti Ganda Kuti yang berada di Museum Nasional Indonesia Jakarta menyebutkan bahwa Prabu Airlangga menikah dengan Putri Galuh Sekar, Putri Sri Dharma Wangsa Teguh atau Putri Raja Medang terakhir. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Sri Samarawijaya Teguh atau Raja Kerajaan Kediri yang pertama. Kemudian di dalam prasasti Pucangan, prasasti Pamuatan, prasasti Gandakuti, dan prasasti Mataji yang berada di Desa Bangle, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur memberikan informasi bahwa Sri Samarawijaya Teguh memiliki putra yang bernama Sri Jitendrakara atau Raja Kerajaan Kediri yang kedua. Kemudian di dalam prasasti Mataji dan prasasti Pikatan atau prasasti Bandegan Jatu di Museum Penataran Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa Sri Jitendrakara memiliki putra yang bernama Sri Bameswara, Raja Kerajaan Kediri yang ketiga. Kemudian di dalam prasasti Pikatan, prasasti Hantang atau prasasti Ngantang di Museum Nasional Indonesia Jakarta, nomor register adalah 09, dan juga di dalam prasasti Talan atau prasasti Munggut di Dukuh Gurit, Kelurahan Wlingi, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, serta di dalam prasasti Jepun di halaman gedung kantor Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa Sri Bameswara memiliki putra yang bernama Sri Jajabaya atau Raja Kerajaan Kediri yang keempat. Kemudian di dalam prasasti Hantang, prasasti Talan, prasasti Jepun, prasasti Bandegan II di Desa Pinggir Sari, Kecamatan Antru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, serta di dalam prasasti Kahyunan di Desa Kahyunan, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur memberitahukan bahwa Sri Jayabaya memiliki putra yang bernama Sri Sarwaswera atau Raja Kerajaan Kediri yang kelima. Kemudian di dalam prasasti Pandegan II, prasasti Kahyunan, dan prasasti Angin di Dukuh Dadapan, Desa Jamekan, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur memberikan informasi bahwa Sri Sarwaswera memiliki putra yang bernama Sri Aryeswara atau Raja Kerajaan Kediri yang ke-6.
Kemudian di dalam prasasti angin dan prasasti jaring di Dukuh Jaring, Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, memberitahukan bahwa Sri Aryeswara memiliki putra yang bernama Sri Gandra atau Raja Kerajaan Kediri yang ke-7. Kemudian di dalam prasasti jaring, prasasti Semanding yang ada di Museum Airlangga Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, serta di dalam prasasti ceker di Museum Airlangga Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur juga menyebutkan bahwa Sri Gandra memiliki putra yang bernama Sri Kameswara atau Raja Kerajaan Kediri yang ke-8. Sedangkan di dalam naskah kuno Lontar Babat Arya Gajah Para yang berada di Perpustakaan Kantor Dokumentasi Kebudayaan Bali di Provinsi Bali dengan kode adalah B garis miring Romawi 11 garis miring angka 1 garis miring Dokbud menjelaskan bahwa Sri Kameswara menikah dengan Sri Kirana, putri Kerajaan Jenggala. Kemudian dari pernikahan ini memiliki putra yang bernama Tunggul Ametung atau Aku Tumapel. Kemudian di dalam naskah kuno Pararaton yang tersimpan di Perpustakaan Dinas Kebudayaan Denpasar, Provinsi Bali dengan nomor inventaris adalah KI garis miring Romawi 5 garis miring angka 6 garis miring Dokbud. Dan juga di dalam naskah kuno Kakawin Nagara Kertagama di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor register adalah CB.27. menjelaskan bahwa Tunggul Ametung menikah dengan Kendedes kemudian memiliki putra yang bernama Anusapati atau Raja Kerajaan Singasari yang kedua. Kemudian di dalam naskah kuno Pararaton, naskah kuno Kakawin Nagara Kertagama, dan prasasti Mula Malurung yang ada di Museum Nasional Indonesia Jakarta memberitahukan bahwa Anusapati memiliki putra yang bernama Wisnuwardana atau Seminingrat atau Raja Kerajaan Singasari yang ketiga. Kemudian di dalam prasasti Mula Malurung disebutkan juga bahwa Wisnuwardana menikah dengan Jayawardani atau putri Mahesa Wong Ateleng. Kemudian dari pernikahan ini memiliki putra yang bernama Kertanegara atau Raja Kerajaan Singasari yang keempat atau Raja Kerajaan Singasari yang terakhir. Kemudian di dalam naskah kuno Kakawin Negara Kertagama dan prasasti Genem II yang berada di Museum Kecil Balai Desa Brumbung, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur memberikan informasi bahwa Kertanegara menikah dengan Sri Bajradewi. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Diah Gayatri atau Raja Padmi. Kemudian di dalam prasasti Genem II, di dalam naskah kuno Kakawin Negara Kertagama, dan juga di dalam prasasti Sukamerta yang ditemukan di Gunung Pananggungan, Provinsi Jawa Timur, serta prasasti Gajah Mada atau prasasti Singasari di Museum Nasional Indonesia Jakarta dengan nomor inventaris adalah D.111 menyebutkan bahwa Diah Gayatri menikah dengan Sri Kertarajasa Jayawardana, pendiri Kerajaan Majapahit. Dari pernikahan ini melahirkan putri yang bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi atau Raja Kerajaan Majapahit yang ketiga. Kemudian di dalam prasasti Canggu atau Piagam Trowulan yang ditemukan di Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan juga di dalam naskah kuno Kakawin Negara Kertagama diberitahukan bahwa Tribuana Wijaya Tunggadewi menikah dengan Kertawardana Bre Tumapel. Dari pernikahan ini melahirkan putri yang bernama Diah Nertaja atau Raja Saduhita Iswari Bre Pajang. Kemudian di dalam prasasti Canggu atau Piagam Trowulan dan juga di dalam prasasti Singosari atau prasasti Gajah Mada dan juga di dalam prasasti Patapan yang ditemukan di Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan juga di dalam prasasti Condrogeni 1 di Museum Nasional Indonesia Jakarta dengan nomor inventaris adalah D.125. Dan juga di dalam naskah kuno Kakawin Negara Kertagama dan juga di dalam
naskah kuno para raton disebutkan bahwa Raja Saduhita Iswari menikah dengan Singhawardhana Bre Paguhan. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Brahyang Wisesa Aji Wikrawardhana, Raja Kerajaan Majapahit yang kelima. Kemudian di dalam prasasti Waringin Pitu yang ditemukan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan juga di dalam prasasti Patapan, prasasti Condrogeni I, dan naskah kuno Kakawin Negara Kertagama, serta di dalam naskah kuno para raton disebutkan bahwa Brahyang Wisesa Aji Wikramawardhana menikah dengan putri Bre Wirabumi Bre Daha. Di dalam pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Dyah Kertawijaya atau Prabu Brawijaya yang pertama atau Raja Kerajaan Majapahit yang ketujuh. Kemudian di dalam prasasti Waringin Pitu dan naskah kuno para raton disebutkan bahwa Dyah Kertawijaya atau Prabu Brawijaya ke-1 menikah dengan Jayawardhani Dyah Jayeswari Bre Daha. Kemudian dari pernikahan ini memiliki putra yang bernama Raja Sawardhana Dyah Wijaya Kumara atau Prabu Brawijaya ke-2 atau Raja Kerajaan Majapahit yang ke-8. Kemudian di dalam prasasti Waringin Pitu disebutkan bahwa Raja Sawardhana Dyah Wijaya Kumara atau Prabu Brawijaya kedua menikah dengan Manggala Wardhani Dyah Suragarini Bre Tanjung Pura. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Sri Maharaja Singhanegara Wijaya Kusuma atau Prabu Brawijaya kelima atau Raja Kerajaan Majapahit yang ke-11. Sedangkan di dalam surat Kawedanan Hageng Sri Wandawa Kraton Yogyakarta nomor 57 garis miring KHSW garis miring 9 garis miring 79 tertanggal 28 Juni 1979 tentang hasil pemeriksaan lampiran surat silsilah Kiai Ageng Terboyudo disebutkan bahwa Sri Maharaja Singhanegara Wijaya Kusuma atau Prabu Brawijaya yang kelima menikah dengan Putri Wandan Kuning atau Putri Raja Banda Neira. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Raden Bondan Kejawan atau Ki Ageng Tarup kedua. Dan juga di dalam surat Kawedanan Hageng Sri Wandawa Kraton Yogyakarta disebutkan juga bahwa Raden Bondan Kejawan menikah dengan Dewi Nawangsih atau Putri Ki Ageng Tarup ke-1. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Ki Ageng Getas Pandawa atau Ki Ageng Tarup yang ketiga atau Syekh Abdullah. Dan juga di dalam surat Kawedanan Hageng Sri Wandawa Kraton Yogyakarta disebutkan bahwa Ki Ageng Getas Pandawa menikah dengan Nyai Ageng Getas Pandawa. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Ki Ageng Selo atau Kiai Abdurrahman. Dan juga di dalam surat Kawedanan Hageng Sri Wandawa Kraton Yogyakarta disebutkan juga bahwa Ki Ageng Selo menikah dengan Roro Kinasih Putri Ki Ageng Ngerang yang pertama. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Ki Ageng Enis atau Ki Ageng Laweyan. Dan juga di dalam surat Kawedanan Hageng Sri Wandawa Kraton Yogyakarta disebutkan bahwa Ki Ageng Enis menikah dengan Nyai Ageng Enis. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Ki Ageng Pemanahan atau Kiai Gede Mataram atau pendiri Mataram Islam. Dan juga di dalam surat Kawedanan Hageng Sri Wandawa Kraton Yogyakarta juga disebutkan bahwa Ki Ageng Pemanahan menikah dengan Nyai Sabinah Putri Ki Ageng Sobo. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Panembahan Senopati atau Sultan Mataram Islam yang pertama. Dan juga di dalam surat Kawedanan Hageng Sri Wandawa Kraton Yogyakarta disebutkan juga bahwa Panembahan Senopati menikah dengan Ratu Mas Waskita Jawi, Putri Ki Ageng Panjawi. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Panembahan Hanyokrawati atau Sultan Mataram Islam yang kedua. Dan juga di dalam surat Kawedanan Hageng Sri Wandawa Kraton Yogyakarta disebutkan juga bahwa Panembahan Hanyokrawati menikah dengan Ratu Mas Adi Dyah Banowati, Putri Pangeran Benowo.
dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Susuhunan Agung Hanyokrokusumo atau Sultan Mataram Islam yang ketiga atau pahlawan nasional Republik Indonesia. Sedangkan di dalam surat paguyuban kerabat Kanjeng Susuhunan Amangkurat Agung atau kerabat Trah Gagatan tertanggal 24 Desember 2023 tentang silsilah keturunan Susuhunan Agung Hanyokrokusumo disebutkan bahwa Susuhunan Agung Hanyokrokusumo menikah dengan Ratu Ayu Batang, putri Pangeran Hupasanta atau Adipati Batang. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Susuhunan Amangkurat Agung atau Sultan Mataram Islam yang keempat. Dan juga di dalam surat paguyuban kerabat Kanjeng Susuhunan Amangkurat Agung atau kerabat Trah Gagatan disebutkan juga bahwa Susuhunan Amangkurat Agung menikah dengan Ratu Malang, putri Kiwayah. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Pangeran Noto Broto I atau Raden Mas Sidik Gagatan. Dan juga di dalam surat paguyuban kerabat Kanjeng Susuhunan Amangkurat Agung atau kerabat Trah Gagatan juga disebutkan bahwa Pangeran Noto Broto I menikah dengan Raden Ayu Siti Hasanah, putri Kyai Damarjati Gagatan. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Raden Mas Haryo Noto Broto II atau Raden Mas Subroto. Dan juga disebutkan di dalam surat paguyuban kerabat Kanjeng Susuhunan Amangkurat Agung atau kerabat Trah Gagatan disebutkan bahwa Raden Mas Haryo Noto Broto II menikah dengan Raden Mas Ayu Noto Broto II. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Raden Mas Surotaruno I. Dan juga di dalam surat paguyuban kerabat Kanjeng Susuhunan Amangkurat Agung atau kerabat Trah Gagatan disebutkan juga bahwa Raden Mas Surotaruno I menikah dengan Roro Sekarsari, putri Adipati Wironegoro atau Untung Suropati. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Raden Surotaruno yang kedua. Dan juga di dalam surat paguyuban kerabat Kanjeng Susuhunan Amangkurat Agung atau kerabat Trah Gagatan disebutkan juga bahwa Raden Surotaruno yang kedua menikah dengan putri Raden Ngabehi Prawiro Sekti atau putri Adimenggolo yang keempat. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Raden Surotaruno yang ketiga. Dan juga di dalam surat paguyuban kerabat Kanjeng Susuhunan Amangkurat Agung atau kerabat Trah Gagatan juga disebutkan bahwa Raden Surotaruno yang ketiga menikah dengan putri Adipati Notokusumo atau putri Pangeran Juru. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo, yaitu seorang panglima perang Diponegoro atau Bupati Gagatan. Dan juga di dalam surat paguyuban kerabat Kanjeng Susuhunan Amangkurat Agung atau kerabat Trah Gagatan disebutkan juga bahwa Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo menikah dengan Raden Ayu Sawitri, yaitu istri yang kedua. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Raden Prawiro Dikromo yang pertama, yaitu seorang Demang Kacangan Andong Boyolali. Dan juga di dalam surat paguyuban kerabat Kanjeng Susuhunan Amangkurat Agung atau kerabat Trah Gagatan disebutkan bahwa Raden Prawiro Dikromo yang pertama menikah dengan Raden Anten Prawiro Dikromo yang pertama. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Raden Tuloh Prawiro Suwito, yaitu seorang Demang Winong Andong Boyolali. Dan juga di dalam surat paguyuban kerabat Kanjeng Susuhunan Amangkurat Agung atau kerabat Trah Gagatan juga disebutkan bahwa Raden Tulah Prawiro Suwito menikah dengan Raden Anten Tulah Prawiro Suwito. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Kiai Haji Mustawi, yaitu seorang Kiai Gulu Winong Andong Boyolali. Dan juga di dalam surat paguyuban kerabat Kanjeng Susuhunan Amangkurat Agung atau kerabat Trah Gagatan juga disebutkan bahwa Kiai Haji Mustawi menikah dengan Nyai Mustawi. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Kiai Muslim, yaitu seorang Kiai Ketip Winong Andong Boyolali.
Dalam surat paguyuban kerabat Kanjeng Susunan Mangkurat Agung atau kerabat Tragagatan disebutkan juga bahwa Kiai Muslim menikah dengan Nyai Fatimah. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Japari BA, yaitu seorang guru SD Negeri Jerakah Surabaya Lali. Dan juga di dalam surat paguyuban kerabat Kanjeng Susunan Mangkurat Agung atau kerabat Tragagatan disebutkan juga bahwa Japari BA menikah dengan Siti Kismun Siati. Dari pernikahan ini melahirkan putra yang bernama Grandmaster Agung Musdef atau Nugraha Agung Wibowo, yaitu seorang pendiri bela diri Jalanan Muslim Modern Musdef System ini. Dan juga di dalam surat paguyuban kerabat Kanjeng Susunan Mangkurat Agung atau kerabat Tragagatan disebutkan juga bahwa Grandmaster Agung Musdef menikah dengan Masyitoh Abu Bakar Muhammad dari Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari pernikahan ini melahirkan 9 putra putri, yaitu 1. Haidar Rahman, yang kedua Sayaful Fahad, yang ketiga Hajar Rifqoh, yang keempat Nazun Namirah, yang kelima Bezaratus Syakilah, yang keenam Asadul Mubaraz, yang ketujuh Zemar Afzal, yang kedelapan Berezira Emine, dan yang kesembilan adalah Alesar Kahraman. Demikianlah tentang silsilah leluhur dari bela diri Jalanan Muslim Modern Musdef System ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jazakumullah khairan barakallahu fikum telah menyaksikan video kami ini. Sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.